Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi hari ini teman-teman ya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua yang mungkin di kesempatan pagi hari ini kurang enak badan teman-teman atau sedang loyo ya kan, semoga lekas diberi semangat ya atau disemangati oleh sang belahan hati. Wow, mantap jiwa ya. Dan tidak luput ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan pagi hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama untuk Bitcoin teman-teman berada di area 29.900 ya. Semoga saja teman-teman ya ketika kalian menemukan video saya ini harga Bitcoin udah cenderung naik ya kan. Terus di sini kalau kita lihat untuk Bitcoin dominan semoga segera turun ya, karena saat ini presentasinya naik. Untuk market cap masih di area 1,2 triliunan teman-teman ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini kalau kita lihat secara overallnya cryptocurrency teman-teman masih didominasi dengan warna merah yang merona-rona ya, karena memang Bitcoin masih cenderung pergerakannya di area 29 ya. Mungkin nanti ketika nyentuh di level 30 something mungkin akan menggait atau menggeret altcoin untuk sedikit dikasih napas gitu ya. Oke, jadi di kesempatan pagi kali ini teman-teman ada sedikit informasi tentang Shiba ya teman-teman ya. Pergerakan daripada Shiba kalau kalian amati presentasi ranknya dia berada di area 18 saat ini, pergerakannya itu antara 20 sampai 18 ya. Oke, jadi kalau kita lihat untuk Shiba sendiri mengalami kenaikan teman-teman, mengalami kenaikan sebesar 789 ya, ini presentasi harganya. Kalau presentasi kenaikannya berada di area 1,04%. Nah, jadi kalau kita lihat untuk volume turun, market cap ada sedikit kenaikan. Oke, jadi di sini ada sedikit informasi yang cukup menarik dan cukup kita bahas teman-teman kali ini ya. Sedikit bad news ya. Jadi ada good news, ada bad news, biar balance ya, kita menyampaikan sesuai berita yang ada. Jadi kalau ada berita buruk segera saya sampaikan, kalau ada berita baik ya saya sampaikan gitu teman-teman ya. Jadi biar balance gitu. Oke, langsung kita menuju ke pembahasannya. Nah, jadi di sini ada sedikit informasi teman-teman di mana pemegang Shiba Inu besar ya menyaksikan lonjakan 923% arus keluar Shiba dalam semalam. Wow ya. Jadi dalam kurun waktu semalam teman-teman ada penjualan yang meningkat nih dari paus sebesar 923%. Tapi kalau kita lihat price action harganya kok nggak terjadi apa-apa gitu. Padahal penjualannya cukup besar loh teman-teman. Nah, ini balance, ini nyambung dengan video sebelumnya teman-teman. Nanti kita ulik sebentar ya video sebelumnya. Nah, jadi di sini ya paus Shiba utama mengungkapkan kejutan Shiba Inu dengan gerakan ini. Oke, jadi di sini kalau kita lihat bersama, menurut data on-chain arus keluar token Shiba Inu dari dompet pemegang besar meningkat pesat dalam 24 jam terakhir, di mana pada hari Sabtu dari 268 juta menjadi 2,47 triliun Shiba ya. Alasan perubahan mendadak tersebut tidak jelas mengingat harga token Shiba Inu tidak menunjukkan dinamika yang luar biasa selama periode yang sama. Oke. Jadi di sini ada arus keluar atau bisa dikatakan penjualan dari cukong ya, penjualan dari cukong yang meningkat sangat drastis 923% bro ya, yaitu totalnya menjadi 2,47 triliun. Nah, kenapa di sini nggak terdampak dengan harga daripada Shiba teman-teman? Ini nyambung dengan presentasi yang saya sampaikan terhadap teman-teman kemarin. Ya, ini sangat-sangat nyambung. Mungkin karena ini harganya nggak berdampak dropping parah gitu teman-teman. Oke, sebelum kita ulik nanti kita lanjutkan dulu yang ini. Nah, jadi pada saat yang sama beberapa token yang keluar diimbangi oleh aliran masuk meskipun dalam jumlah yang kurang mengesankan. Oke ya. Jadi antara arus keluar dan masuk ini lebih dominasi banyak yang keluar teman-teman, tapi masih ada yang masuk. Nah, jadi di sisi lain teman-teman, paus Shiba Inu bukan rahasia lagi bahwasanya token Shiba Inu ini memang mayoritas itu dipegang cukong ya, sebesar 636,42 triliun Shiba Inu ini dipegang oleh paus
ya, dimana Binance juga memegang banyak, ya exchange besar juga megang banyak sebagai POR-nya. Nah, selain dari itu dari paus-paus anonim juga gitu teman-teman, dan dimana termasuk alamat bakar disimpan di dompet paus. Banyak di antara adalah dompet panas dari bursa terpusat yang besar. Nah, seperti yang saya bilang, rata-rata pemegang besar ini dari wallet bursa atau dompet bursa, dompet panasnya exchange itu teman-teman ya. Ketangguhan dalam menghadapi arus keluar yang signifikan ini menunjukkan kemungkinan upaya terkoordinasi oleh entitas terpusat karena mereka mengocok token antara dompet dengan cara yang diatur. Oke, biar nggak terjadi dam yang cukup parah, mungkin seperti itu teman-teman. Nah, ini nyambung dengan video yang sebelumnya yang membahas perihal ini. Kita ulik sebentar teman-teman ya. Nah, jadi penjualan tersebut ada kaitannya dengan ini ya. Ini nyambung teman-teman, di mana Shiba Inu melihat peningkatan 115% di alamat baru dalam beberapa hari saat era baru diluncurkan. Oke. Ini bisa dikatakan nyambung juga teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada persentase peningkatan orang baru atau holder baru masuk untuk membeli Shiba. Mungkin salah satu dari 115% ini teman-teman ya melakukan pembelian pada saat paus melakukan penjualan, ya entah dari 50%-nya, entah dari 20%-nya atau 30% dari persentase ini mereka masuk pas paus melakukan penjualan sebesar 2,4 triliunan tadi kalau nggak salah ya. Jadi ada kesinambungan, kenapa harganya nggak drop terlalu jauh ya, ada koreksi, ada, cuman nggak terlalu jauh ya. Biasanya kalau nggak diimbangi dengan pembelian yang cukup banyak teman-teman, droppingnya ini bisa dikatakan akan sangat-sangat terasa, tapi kan tidak. Nah, salah satu penyebabnya yaitu tadi banyak alamat-alamat baru yang mulai masuk, banyak orang-orang baru yang mulai membeli Shiba. Kenapa mereka mau membeli Shiba ya? Salah satunya mereka berharap ketika Shibarium launching itu harganya akan naik gitu teman-teman ya, harganya akan naik. Dan di sini banyak juga dari beberapa teman-teman yang bertanya juga, Bang, kalau gas fee-nya cuma 0,02 gimana dengan pembakaran Shiba yang cukup yang diinginkan komunitas dengan skala besar. Nah, jadi sistemnya kita kembali lagi ke sistem dagang sebenarnya teman-teman ya, ke sistem dagang. Oke, karena blockchain ini bisa dikatakan ya kayak sistem dagang ya, di mana ada sesuatu hal yang murah, di mana ada sesuatu hal persaingan, dan di sini persaingan dalam hal teknologi, persaingan dalam hal biaya gas fee-nya gitu teman-teman ya. Ini akan cenderung banyak diminati, apalagi dengan embel-embel atau catatan stabilitasnya mantap jiwa, kecepatannya jos gandos, tingkat keamanan setara dengan Ethereum. Apalagi dengan biaya gas fee yang murah. Ini yang bisa dikatakan strategi penjualan, di mana banyak blockchain layer 2 ya kan, banyak blockchain layer 2 tapi dengan menawarkan biaya gas fee yang cukup agak tinggi gitu teman-teman. Nah, jadi dengan adanya Shibarium menawarkan gas fee yang lebih rendah daripada pendahulunya, itu bisa menggait minat orang lebih banyak untuk menggunakan blockchain Shibarium. Itu salah satu teknik perdagangan banting harga, istilahnya seperti itu. Kalau kita berpikir mindsetnya Cina ya, sekecil apapun uang masuk tapi banyak, itu nanti akan banyak gitu teman-teman. Tapi ketika kita menjual barang dengan harga tinggi, pembeli hanya 1-2, dengan kita menjual barang yang sama tapi dikasih harga murah tapi yang beli lebih banyak, ya otomatis pendapatan atau keuntungan akan mendapatkan lebih banyak keuntungan yang menjual dengan harga murah tapi pembelinya semakin banyak gitu loh ya. Sistemnya, mindsetnya harus main juga ya. Oke, dan satu lagi teman-teman, katanya Satoshi Kusama kan akan menyampaikan atau membuka pidatonya di Toronto ya, tapi itu virtual teman-teman. Banyak perdebatan di sini juga. Ingat yang dikatakan Satoshi Kusama, dia ingin membuat Shiba Inu ini seperti Bitcoin, di mana Bitcoin ini terdesentralisasi tanpa ada yang ngurus. Ya, intinya seperti itu. Dan Satoshi Kusama ingin hal seperti itu. Ketika Shibarium launching, maka dia akan meninggalkan Shiba. Maka dari itu
pembukaan nanti dia akan menggunakan sistem apa ya, bisa dikatakan virtual gitu teman-teman. Oke, jadi sampai sini paham ya, semoga sedikit membantu informasi ini dan salam cuan.